Hai Anime Lover, kembali lagi bersama Brandom Anime di sini. Channel yang ada untuk menyuguhkan scene-scene dari anime buat kalian yang lagi santai. Pada video kali ini, Mimin akan membahas alur dari salah satu anime yang bisa bikin kalian mek kalau menontonnya. Anime ini berjudul Hotaru no Haka. Dalam bahasa Inggrisnya, Grave of Fireflies. Kalau bahasa Indonya, artinya makam kunang-kunang. Mungkin para anime lover sudah ada yang tahu anime ini. Anime ini besutan sutradara Isao Takahata dan digarap oleh studio Ghibli. Anime ini menggambarkan betapa egoisnya manusia kepada manusia lainnya akibat perang. Berlatar belakang tahun 1945, saat masih berlangsungnya Perang Dunia Kedua, mengisahkan bagaimana kakak beradik bertahan hidup di situasi saat itu. Ayahnya pergi berperang sebagai angkatan laut Jepang, sedangkan ibunya meninggal terkena bom ketika pergi ke pengungsian secara terpisah dengan mereka berdua. Tanpa banyak basa-basi, mari kita bahas anime Hotaru no Haka. Alur dari anime ini adalah alur mundur yang memperlihatkan masa lalu dari Saita ketika ia masih hidup bersama adiknya yang bernama Setsuko. Suatu hari, tempat tinggal Saita diserang oleh pihak musuh Jepang kala itu. Mereka diharuskan untuk meninggalkan rumah mereka menuju pengungsian. Saita terlihat sigap dengan kondisi tersebut. Segera mungkin ia menimbun makanan yang dimilikinya di halaman rumah mereka dan membawa Setsuko untuk menuju ke pengungsian sesegera mungkin dengan menggendongnya. Ketika Saita berlari keluar rumah, bom-bom dari pesawat musuh sudah menghantam beberapa rumah di sekitarnya dan menjadikan Setsuko ketakutan. Saita pun berlari menuju tempat aman sambil menggendong Setsuko melewati daerah tersebut yang telah dilahap oleh kobaran api. Saita pun sampai di suatu tempat, pinggir danau untuk beristirahat bersama Setsuko. Karena Setsuko yang masih berusia sekitar 3 tahun, dia tak bisa lama-lama jauh dari ibunya. Setsuko pun menanyakan keberadaan ibunya yang terpisah saat pergi menuju ke pengungsian kepada kakaknya. Sebagai seorang kakak, Saita meyakinkan Setsuko bahwa ibunya akan baik-baik saja di pengungsian. Setelah kondisi terasa aman, Saita pun menuju pengungsian sambil menggendong Setsuko. Sesampainya di pengungsian, Saita melihat Setsuko yang sedang kelilipan. Akhirnya Saita membawa Setsuko untuk memeriksa matanya ke bagian medis di daerah pengungsian tersebut. Ketika mata Setsuko diperiksa, tiba-tiba ada wanita paruh baya memanggil Saita untuk memberitahukan sesuatu. Ternyata wanita tersebut adalah kenalan mereka yang memberi kabar kepada Saita bahwa ibunya telah terkena bom dan sedang dirawat di dalam. Saita pun bergegas menengok ibunya tanpa Setsuko. Saita pun melihat kondisi tubuh ibunya yang penuh perban seperti luka bakar dan terbujur kaku. Setelah mengetahui kondisi ibunya, Saita pun kembali menemui adiknya. Agar Setsuko tidak bersedih, Saita pun tidak memberitahu Setsuko tentang keadaan yang sebenarnya. Ia berkata kepada adiknya bahwa ibunya sedang terluka namun akan segera sembuh. Tapi karena usia Setsuko yang sangat belia membuatnya merengek-rengek ingin bertemu ibunya segera. Tapi Saita dengan alasan-alasan lainnya mencoba membuat Setsuko mengerti. Keesokan harinya, Saita membawa Setsuko ke rumah bibinya yang bertempat tinggal di Nishinomiya dan kembali lagi ke pengungsian untuk mengambil abu kremasi ibunya. Setelah itu, mereka berdua tinggal di tempat bibiknya. Saita berharap bibinya ingin menampung mereka berdua sementara dengan sukarela. Namun kenyataan berkata lain. Kebaikan bibinya kepada mereka berdua tak berlangsung lama.
Mereka berdua dianggap parasit yang hanya bisa menghabiskan makanan di sana. Padahal sebenarnya Saita sempat memberikan makanan hasil timbunan yang ada di rumah dan memperbolehkan kimono ibunya untuk ditukar dengan beras. Walaupun Setsuko yang melihat kimono ibunya dijual tidak setuju. Tapi bibinya tetap pelit kepada mereka berdua perkara makanan. Yang akhirnya membuat Seita memutuskan untuk memasak sendiri. Sebab saat Seita dimarahi oleh bibiknya karena meminta nasi untuk Setsuko yang bosan makan sup kedelai. Seita pergi ke bank dan mengambil tabungan ibunya untuk dipakai membeli keperluan memasak. Ketika mereka berdua pulang, hujan pun turun. Dan mereka hanya memakai payung yang sudah sobek-sobek yang diberikan oleh penjual kompor tempat mereka berbelanja sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, mereka berdua tetap terlihat bahagia. Karena sudah memisahkan diri perkara makanan, Seita berpikir semuanya akan berjalan lancar. Namun, tetap saja bibinya memarahi mereka berdua karena kesalahan-kesalahan yang sepele. Seperti memainkan piano ataupun ketika Setsuko menangis tengah malam. Setsuko yang merasa tak nyaman lagi di rumah bibinya mengajak Seita untuk pulang. Tapi sayangnya mereka berdua tak memiliki tempat untuk pulang lagi. Sampai pada akhirnya Seita menemukan sebuah gua di pinggir danau. Melihat kondisi gua yang kokoh dan dekat dengan air, Seita pun mengajak Setsuko untuk tinggal di gua tersebut. Dan disinilah kehidupan mandiri mereka berdua dimulai. Dengan semangat, mereka berdua pun mengumpulkan barang-barang bekas yang digunakan untuk mengisi tempat tinggal mereka berdua di gua dari puing-puing rumah yang sudah hancur. Terlihat Setsuko sangat bahagia ketika membantu mendorong gerobak yang ditarik kakaknya untuk mengangkut barang-barang dari rumah bibiknya. Mereka pun menjalani hari-harinya dengan memakan kodok dan makanan lainnya di sekitar sungai. Di malam harinya, karena Setsuko takut gelap, ia pun agak ketakutan untuk tidur. Sebagai seorang kakak, Seita pun menangkap banyak kunang-kunang dan disebar di dalam kelambu tempat mereka tidur sebagai ganti lampu penerangan. Setsuko yang melihatnya pun terlihat bahagia. Sembari menemani adiknya, Seita pun bercerita tentang dirinya yang pernah pergi ke pelatihan angkatan laut sampai Setsuko tertidur. Keesokan paginya, ketika Seita kembali dari mengambil air, ia melihat Setsuko yang sedang menggali tanah. Seita pun menanyakan apa yang sedang dilakukan Setsuko. Sambil menangis dan menggeser kunang-kunang ke dalam lubang yang telah digalinya, Setsuko pun mengatakan sedang membuat makam, seperti ibunya yang telah mati dibuatkan makam. Begitu juga dengan kunang-kunang yang telah mati. Mendengar perkataan Setsuko, Seita pun menangis sembari memberitahu Setsuko letak makam ibunya yang Setsuko selama ini belum ketahui. Seita dan Setsuko pun menjalani hari-hari yang berat, hanya memakan kodok dan makanan liar lainnya. Disadari Seita tidak baik untuk kesehatan adiknya. Dengan sisa uang yang dimilikinya, Seita mencoba membeli beras kepada seorang petani. Namun, karena stok yang dimilikinya terbatas, paman petani itu pun menolak menjualnya kepada Seita. Padahal saat itu, kondisi mereka sangat buruk. Terlihat sudah kurus, terlebih Setsuko. Disinilah terlihat bagaimana peperangan telah merampas kebahagiaan orang-orang dan menghilangkan sifat kepedulian antara satu dan yang lainnya yang disuguhkan melalui anime ini. Ketika Seita dan Setsuko pulang menuju goa, tiba-tiba ada sebuah pesawat melintas dan mengeluarkan tembakan beruntun ke arah mereka berdua. Seita pun sontak menghindar sambil menarik Setsuko dan mereka pun terjatuh ke sebuah kebun tomat. Seita yang melihat tomat yang segar, Seita pun langsung memakannya karena lapar. Untuk bertahan hidup,
Mereka berdua pun memetik dan membawanya pulang sebanyak yang mereka bisa. Keesokan paginya, sambil disisiri Seita, Setsuko mengeluhkan bahwa ia sedang mengalami sakit perut secara terus-menerus. Dan saat itu, terlihat punggung Setsuko terdapat bintik-bintik merah seperti memar. Mengetahui adiknya yang sedang sakit, ia pun mencari tebu karena mengandung gula seperti permen yang sangat disukai Setsuko. Namun naasnya malam itu, Seita ketahuan oleh si pemilik kebun. Seita pun dipukuli sampai wajahnya memar. Melihat kakaknya seperti itu, Setsuko pun berteriak, namun tak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya, Seita pun diserahkan ke petugas setempat oleh si pemilik kebun. Untungnya, petugas tersebut mengerti akan kondisi Seita berbuat seperti itu. Petugas itu pun melepaskan Seita untuk kembali ke adiknya. Hari berlalu, kondisi Setsuko makin memburuk. Seita pun mencoba mencari cara untuk mendapatkan makanan enak di daerah sekitar. Kebetulan, ketika sirine berbunyi, warga pun panik untuk mengungsi. Seita pun berpikir untuk mengambil barang-barang di dalam rumah warga yang ditinggali untuk pergi mengungsi. Seita pun melakukan hal tersebut berulang kali. Di sisi lain, terlihat Setsuko merasa kesepian ketika ditinggal kakaknya sendiri. Walaupun Seita sudah mendapatkan barang-barang dan ditukarkan makanan, kondisi Setsuko tetap memburuk semakin hari. Sampai suatu ketika, saat Seita pulang ke goa dari menukarkan barang, ia menemukan Setsuko sudah terkapar lemas di pinggir danau. Seita melihat hal tersebut, segera membawa Setsuko ke dokter. Setelah diperiksa, yang dikatakan dokter bahwa Setsuko telah mengalami kekurangan gizi. Seita pun meminta dan mengharap untuk diberikan obat oleh dokter tersebut. Namun dokter tersebut tidak memberikan obat karena ia mengatakan bahwa obat tidak akan berarti karena adiknya hanya butuh makanan yang bergizi. Karena kesal dengan perkataan dokter tersebut, Seita pun berteriak, memangnya saat perang makanan bergizi mudah didapatkan. Kira-kira seperti itu. Sambil menggendong adiknya pulang, ia melihat seorang pengantar es yang sedang memotong es baloknya. Seita yang melihat irisan es yang telah jatuh ke tanah, memungutnya dan menyuapi es tersebut ke Setsuko, sembari menanyakan makanan kemauan Setsuko. Seita lalu mengatakan ingin pergi ke bank, dan saat pulang akan membelikan makanan bergizi untuk Setsuko. Mendengar kakaknya yang ingin pergi, Setsuko pun melarang Seita, karena Setsuko tidak ingin merasa kesepian lagi. Tapi Seita berjanji, ini untuk terakhir kalinya ia pergi jauh sementara waktu. Dan Setsuko pun mengiyakannya. Setelah Seita sampai di bank, ketika ia mengantri, Seita mendengar percakapan orang-orang di sebelahnya yang berkata bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Dan angkatan laut yang beranggotakan ayahnya di dalam pasukan tersebut pun telah musnah. Kesedihan Seita pun berlanjut setelah ia pulang ke goa. Ia menjumpai adiknya telah terbaring lemas dan berhalusinasi. Dan Seita melihat Setsuko sedang mengunyah sesuatu. Ternyata yang dikunyah adalah kelereng yang Setsuko sangka adalah permen kesukaannya. Setsuko juga menawarkan batu ke kakaknya yang Setsuko sebut itu adalah bubur kedelai. Dengan perasaan sedih, ia pun segera memasak makanan yang telah dibelinya di kota untuk Setsuko.
Namun setelah memasak bubur, Setsuko tak bisa mencicipinya, karena Setsuko tak akan bangun untuk selama-lamanya. Seita yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memandangi tubuh adiknya yang terbujur kaku. Ketika orang-orang bahagia dan bersukacita karena peperangan telah usai, Seita malah sebaliknya, hanya kesedihan yang ia rasakan. Setelah ibu dan ayahnya telah tiada karena perang, sekarang adiknya pun ikut direnggut oleh penyakit dampak dari perang juga. Keesokan harinya, dengan menaruh benda-benda kesukaan adiknya, ia pun mengkremasi jenazah adiknya sendirian. Gimana anime lovers? Anime ini sangat recommended sekali buat kalian. Sayang sekali jika kalian tidak menontonnya. Sekian dulu dari Mimin di video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.